Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa, ketua kelas akan memimpin kita untuk sama-sama kita berdoa. Baik, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Duduk yang rapi. Siap berdoa. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Baik, sebelum Bapak memulai pembelajaran pada pagi ini, Bapak ingin absensi kalian dulu. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa aja? Al-Kausar dan Raisa. Ada yang tahu kemana Al-Kausar? Enggak. Siapa yang rumahnya dekat dengan Al-Kausar? Enggak ada ya? Enggak ada. Kemudian Raisa, ada yang tahu kemana? Enggak ada yang dekat rumah dengan Raisa ya? Enggak. Jadi Bapak berharap teman kalian Al-Kausar dan Raisa mudah-mudahan untuk besok bisa berjumpa kembali bersama kalian di sini. Baik, sebelum Bapak memulai pembelajaran pada pagi ini, Bapak ingin kalian menyanyikan sebuah lagu nasional, yaitu dengan judul lagu 17 Agustus. Silakan. 17 Agustus. Dan bangsa dari air bangsa Indonesia merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, jamaah masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Baik, sebelum Bapak memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin menawarkan kepada anak-anak Bapak sekalian sebuah kesepakatan kelas ataupun kesepakatan kelas kita yang telah kita buat beberapa saat yang lalu. Ada yang masih ingat apa aja kesepakatan kelas kita? Ada. Siapa? Di Falul bisa dibacakan apa aja kesepakatan kelas kita? Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, kebersihan, menjaga kebersihan di ruang kelas, keamanan, saling menjaga barang-barang di kelas, kekeluargaan, saling berinteraksi bersama teman-teman, kerapian berseragam sesuai aturan sekolah. Berarti kesepakatan kelas kita pada kesempatan ini yaitu yang pertama kenyamanan, yaitu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, kemudian kebersihan, menjaga kebersihan di ruang kelas, kemudian keamanan, menjaga barang-barang di kelas, kekeluargaan, saling berinteraksi bersama teman-teman, kerapian, berseragam sesuai dengan aturan. Itu kesepakatan kelas kita hari ini. Baik, Bapak ingin kalian menuliskan perasaan yang kalian rasakan pada pagi ini. Mungkin ada beberapa teman kita yang
sedang bersedih atau bergembira atau bersemangat, apalagi kita setelah banjir ya. Kemarin kita kebanjiran ya. Ada ya di daerah di kampung-kampung kawan teman-teman anak-anak bapak sekalian yang kebanjiran. Ada ya. Rumah bapak juga lagi banjir ya. Baik, bapak ingin kalian menuliskan kondisi kalian hari ini. Setelah kalian tulis, kalian tempelkan ya. Kalian tempelkan ke sini, nanti kita akan sama-sama membaca. Kita lihat teman-teman ada yang ada yang sedang bersedih atau apa ya. Ditulis perasaan apa yang dirasakan pada hari ini. Ya, apa yang kalian rasakan pada hari ini. Bapak ingin mengetahui perasaan kalian. Kalau sudah selesai, langsung ditempelkan. Oke, ada yang sudah selesai? Langsung ditempelkan ya. Oke. Terima kasih. Kemudian ada lain? Silakan ditempelkan. Silakan ditempelkan. Silakan. Ya, terus di sini. Oke, baik. Di depan sudah ditempelkan perasaan kalian pada hari ini. Oke, Bapak akan membacakan beberapa. Yang pertama ini ada, saya sangat senang bekerja dengan teman-teman. Ya, baik. Kemudian saya sangat senang hari ini. Saya sangat bergembira. Kemudian sangat senang. Kemudian ada yang ini yang luar biasa ini. Bersemangat dan senang hari ini. Kemudian ada, saya sangat senang dengan berbagai emosi yang luar biasa ya. Beri tangan, tepuk tangan untuk kita semua pada hari ini. Karena anak-anak Bapak sekalian hari ini merasakan semangat yang luar biasa, kita akan memulai pembelajaran ya. Anak-anak Bapak sekalian, masih ingatkah anak-anak Bapak apa materi kita sebelumnya? Masih apa materi kita sebelumnya? Ya, bagus Irma ya. Berarti Irma Yanti masih ingat bahwa materi kita sebelumnya yaitu kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Masih ingat anak-anak Bapak sekalian, bangsa apa saja yang datang ke Indonesia? Masih apa aja? Belanda, Jepang, dan Inggris. Ya, berarti bangsa-bangsa yang datang ke Indonesia pada waktu itu yaitu yang pertama Portugis, Belanda, Jepang, dan Inggris. Lalu apa materi kita pada hari ini? Topik C yaitu kemerdekaan dan peristiwa di sekitar. Apa kaitannya dengan materi terdahulu? Yaitu bangsa-bangsa yang datang ke Indonesia, Portugis, Belanda, Jepang, dan Inggris menjajah kita, menjajah bangsa Indonesia. Sehingga dengan perjuangan para tokoh, kita menjadi merdeka seperti saat ini. Anak-anak, rasanya merdeka itu bagaimana sih? Yaitu kita bebas melakukan apa saja atas kemauan diri
Jadi kita melakukan apa saja itu bebas atas kemauan kita hari ini. Baik, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu dengan topik C, kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu, setelah menonton video pembelajaran, peserta didik mampu menceritakan kembali peristiwa penting menjelang kemerdekaan, baik tokoh maupun periodisasinya dengan benar. Kemudian, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya dengan benar. Kemudian, peserta didik mampu mempresentasikan perjuangan pahlawan yang diimplementasikan dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari dengan benar. Baik, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, berdasarkan tujuan pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin mengaitkan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu profil pelajar Pancasila yang akan kita kaitkan dengan materi pada hari ini, yaitu pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bergotong royong. Ingat anak-anak Bapak sekalian, nanti di saat kalian bekerja sama di dalam kelompok, kalian harus berkolaborasi atau bergotong royong, saling membantu dengan satu tujuan, yaitu mencapai kesuksesan. Kemudian yang ketiga, bernalar kritis, yaitu anak-anak juga nanti dalam memecahkan sebuah masalah harus bernalar kritis. Artinya anak-anak harus bisa memikirkan apa-apa yang akan dilakukan oleh para tokoh tersebut. Kemudian anak-anak sekalian, di depan telah ada beberapa foto para pahlawan. Bapak ingin anak-anak sekalian dalam waktu 1 menit ingin mengamati foto yang ada di depan. Yaitu yang pertama ada foto Sultan Hasanuddin, kemudian Kapitan Patimura, Pangeran Diponegoro, kemudian Tuanku Imam Bonjol, Tuku Umar, Panglima Polim, Cuk Nyadin, dan Pangeran Antasari. Silakan anak-anak diperhatikan. Oke, dihayati, diperhatikan apa dari makna daripada tokoh-tokoh atau para pahlawan yang ada di depan. Bapak ingin tanya, adakah yang anak-anak Bapak yang mengenal Tuanku Imam Bonjol? Tuanku Imam Bonjol merupakan pahlawan yang berasal dari Padang, ya. Setelah anak-anak Bapak sekalian mengamati foto dan gambar para pahlawan, Bapak ingin mengajukan pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, apa perbedaan negara yang belum merdeka dengan yang sudah merdeka? Ada yang bisa jawab anak-anak Bapak sekalian? Oke, Marda, silakan Marda. Negara yang belum merdeka berada di bawah kendali atau penguasaan politik penguasa kolonial dari negara lain. Sedangkan negara yang sudah merdeka memiliki kedaulatan politik. Oke, teman kalian menjawab, yaitu perbedaan negara yang belum merdeka dengan yang sudah merdeka adalah negara yang belum merdeka adalah berada di bawah penguasaan bangsa lain. Sedangkan yang sudah merdeka adalah kemauan politik ditentukan oleh bangsa sendiri, ya. Kita beri aplaus tangan untuk kepada teman kita, Marzatillah. Mata ini, hati ini ingin ucap terima kasih, ya. Itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan kemerdekaan? Ada yang bisa jawab anak Bapak sekalian? Apa itu kemerdekaan? Oke, apa itu merdeka? Oke, Bapak beri gambaran. Bapak beri gambaran kemerdekaan adalah, merdeka itu adalah menyokin bahasa Aceh, merdekanya bebas daripada pengaruh siapapun. Kita ingin menentukan diri sendiri, kita bebas. Merdeka. Arti merdeka bebas dari pengaruh apa saja. Kalau dikaitkan kepada negara, merdeka adalah bebas dari penjajahan bangsa asing. Itu kalau dikaitkan dengan negara. Ya. Oke, sekarang Bapak ingin tanya pada anak-anak Bapak sekalian. Apa kalian merasa merdeka selama ini? Ya kan? Merdeka. Iya. Bapak ingin tanya kalian. Kalian ke sekolah karena siapa?
Karena merdeka. Oke. Siapa? Karena ibu. Kalau nggak sekolah, nggak dikasih uang jajan. Ya. Ini Bapak ingin tanya, adakah anak-anak Bapak sekalian merasa ke sekolah ini karena terpaksa? Enggak ya? Berarti dengan demikian, kalian ke sekolah dengan siapa? Kemauan diri sendiri. Enggak ada yang maksa. Tadi ada enggak orang tua kalian, bapak kalian, ibu kalian yang maksa kalian untuk ke sekolah hari ini? Enggak ya? Kalian ke sekolah bukan karena uang jajan. Kalian ke sekolah karena ingin belajar. Bagus ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita? Apa yang harus kita lakukan? Ada yang bisa? Oh, oke, Tiara. Ya, silakan Tiara. Tuhan bangsa dan negara dari ancaman atau wabah lain atau dari dalam atau luar dengan cara terus belajar untuk maju sukses. Oke, bagus. Kita beri aplaus kepada Tiara ya. Mata ini, hati ini ingin ucap terima kasih ya. Oke. Teman kalian menjawab bahwa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia kita harus terus belajar seperti Bapak katakan tadi bahwa kalian datang ke sekolah hari ini adalah untuk belajar. Baik, kemudian Bapak ingin anak-anak Bapak sekalian menonton sebuah video tentang detik-detik kemerdekaan negara Indonesia. Oh ya, Bapak lupa mengambil itu ya, video sebentar ya, Bapak ambil dulu. Di ulang sekolah kan saya bukan kan tapi sekolah nggak ada beres. Bapak lupa ambil speaker tadi ya, nggak apa. 1945. Melihat kesempatan itu, pada tanggal 15 Agustus 1945, tokoh pemuda mengadakan rapat kilat. Oke, coba anak-anak Bapak sekalian perhatikan video tentang pembelajaran kita hari ini. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang peristiwa penting menjelang proklamasi. Peristiwa penting menjelang proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadi peristiwa besar dan bersejarah bagi bangsa Indonesia, yakni peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu Indonesia menyatakan merdeka dan terbebas dari para penjajah. Kejadian ini diawali kekalahan Jepang dari pasukan sekutu, karena hancurnya dua kota besar di Jepang, yakni kota Hiroshima dan Nagasaki, yang dibom tentara sekutu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa ini dijadikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Jepang karena kekosongan kekuasaan dan berharap Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. Melihat kesempatan itu, pada tanggal 15 Agustus 1945 tokoh pemuda mengadakan rapat kilat. Hasilnya, kemerdekaan merupakan hak bangsa Indonesia yang tidak digantungkan kepada bangsa lain, sehingga mereka mengutus Darwis dan Wikana untuk menghadap Bung Karno dan Bung Hatta, namun permintaan itu ditolak. Kejadian tersebut menimbulkan ketegangan antara golongan tua dan golongan pemuda, yakni adanya perbedaan pendapat antara kedua golongan terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal ini menjadi penyebab utama dibawanya Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus 1945 oleh Sukarni, Yusuf Kunto, dan Singgih.
Peristiwa ini dilakukan agar Bung Karno dan Bung Hatta tidak terpengaruh pihak Jepang dan dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan sendiri. Dialog yang terjadi antara golongan muda yang diwakili Wikana dan golongan tua yang diwakili Ahmad Subarjo mencapai kata sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Bung Karno dan Bung Hatta menuju kediaman Laksamana Madda untuk membicarakan persiapan proklamasi. Di tempat tersebut rumusan teks proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, serta Ahmad Subarjo. Setelah proses penyusunan rumusan teks proklamasi, terjadi pembicaraan kembali mengenai kesepakatan teks proklamasi yang telah disusun kepada para hadirin yang berada di kediaman Madda. Berdasarkan diskusi tersebut, disepakati bahwa proklamasi akan dibacakan pada 17 Agustus 1945. Teks proklamasi semula merupakan tulisan tangan, kemudian diketik rapi oleh Sayuti Melik. Proklamasi kemerdekaan ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh I.R. Soekarno yang didampingi Muhammad Hatta. Teks proklamasi dibacakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat di kediaman I.R. Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta Pusat, dengan dikibarkannya bendera merah putih yang dijahit Fatmawati. Kemudian bendera tersebut menjadi bendera pusaka atau sangsaka merah putih dan sampai sekarang disimpan di Istana Merdeka. Demikian penjelasan tentang peristiwa penting menjelang proklamasi. Terima kasih telah menonton video ini. Baik, anak-anak bapak sekalian, tadi telah sama-sama kita menonton tentang video pembelajaran, yaitu tentang detik-detik peristiwa kemerdekaan Indonesia. Oke, setelah anak-anak bapak sekalian menonton video tersebut, bapak ingin kalian mengidentifikasi tokoh-tokoh yang ada di dalam tayangan video tersebut. Oke, ada yang bisa jawab? Tokoh-tokoh yang ada dalam video tayangan video tersebut? Ada apa? Ada. Silakan Khairul. Soekarno sebagai Bapak Proklamator Indonesia dan penyusunan teks proklamasi. Muhammad Hatta sebagai Bapak Proklamator Indonesia dan penyusun teks proklamasi. Baik, benar jawaban Khairul. Yaitu kita beri aplaus untuk Khairul. Ya, Khairul tadi menjawab bahwa tokoh yang ada dalam video tersebut adalah yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta sebagai Bapak Proklamator. Sampai saat ini Insinyur Soekarno beserta Muhammad Hatta kita kenal sebagai Bapak Proklamator. Kemudian juga beliau juga sebagai penyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, ada lain? Oke, silakan Ulfa Khaira. Ya, bagus ya pertanyaan daripada Ulfa Khaira. Kita beri apa? Kita beri senyum untuk Khaira, untuk Ulfa ya. Mata ini, hati ini ingin ucap terima kasih. Oke. Tadi teman kalian menjawab Ulfa Khaira bahwa yaitu siapa? Yusuf Kunto, Soekarni, siapa lagi? Itu golongan muda yang membawa Presiden Soekarno beserta Muhammad Hatta ke Rengas dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya dua tokoh tersebut bebas daripada pengaruh bangsa Jepang. Kemudian ada lain anak-anak bapak sekalian? Siapa aja tokoh yang ada? Oh, silakan. Pertama sebagai tokoh yang mewakili golongan tua adalah dialog kemerdekaan. Sayuti Mali yang memimpin teks proklamasi Indonesia. Fatmawati yang menjadi bendera pusaka merah putih. Ya, kita beri aplaus kepada teman kita Asyira. Ya, bagus jawaban Asyira tadi. Yaitu dia menjawab bahwa tokoh yang ada di dalam tayangan video tersebut yang pertama adalah Sayuti Melik. Apa perannya Sayuti Melik? Tokoh yang memetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Kemudian siapa lagi? Ibu Fatmawati. Ya, Ibu. Oke, bagus jawaban Naila ya. Yang menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Yang sampai saat ini bendera Sang Saka Merah Putih masih tersimpan di Istana Negara. Kemudian Bapak akan sedikit memberi penguatan setelah kalian nonton video tersebut. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, momentum proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disampaikan dalam sidang BPUPKI dan PPKI serta peristiwa Rengas-Dengklok yang mempercepat kemerdekaan proklamasi Indonesia. Proklamasi Indonesia dikumandangkan pada tanggal 12 Agustus 1945. Iya, benar. Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan atau diproklamirkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Siapa yang membaca teks proklamasi Indonesia? Yaitu Soekarno dan Hatta. Kemudian apa makna proklamasi tersebut? Makna proklamasi tersebut, dengan dibacakan proklamasi tersebut, berarti sejak tanggal 17 Agustus tersebut Indonesia resmi terbentuk dan Indonesia resmi berada di bawah kekuasaan tangan bangsa Indonesia sendiri, yaitu tidak ada lagi penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa asing. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus Indonesia resmi dikumandangkan dengan dibacanya teks proklamasi oleh Soekarno dan Hatta. Baik, anak-anak Bapak sekalian ya. Tadi kita telah mengamati beberapa contoh tokoh para pahlawan beserta tayangan video dan buku teks yang ada di depan kalian. Bapak ingin kalian bekerja kelompok untuk saat ini. Kita sepakat ya, berapa menit kita kerja kelompok? 20 menit. Jangan ya, terlalu lama. Kita kerja kelompok 15 menit ya. 15 menit. Bapak telah membagi 3 kelompok. Di sini ada LKPD. Nanti setelah kalian duduk berkelompok, Bapak akan menjelaskan cara kerja kelompok. Ini untuk kelompok auditori. Nah, ini auditori. Jangan dibuka dulu ya. Nanti kalian cari nama kalian sendiri di kelompok tersebut. Setelah kalian cari nama kalian di kelompok tersebut, kalian duduk berdasarkan kelompok tersebut. Ini kelompok visual. Dan kemudian kelompok kinestetik ya. Oke. Silakan dibuka dan cari nama sendiri. Lalu duduk di kelompok tersebut. Oke, sudah dapat namanya di mana? Oke, silakan pindah sesuai dengan nama yang telah ada. Oke, sudah dapat nama-nama sendiri? Oke. Di belakang nama-nama tadi sudah ada LKPD untuk kalian bekerja. Bapak akan sedikit menjelaskan cara kerjanya ya. Nah, ini LKPD-nya. Kemudian kalian tulis nama anggota kelompok sudah Bapak tentukan tadi. Kemudian ya, ini gambar-gambar peta-peta tersebut kalian gunting. Kalian gunting gambar-gambar tersebut. Kemudian juga gambar beserta tokoh pahlawan. Itu ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Ibu Fatmawati, ada Soekarni, dan Mbah Diah ya. Kalian gunting, kemudian kalian tempelkan ke sini. Nah, ini juga kalian gunting, kalian tempelkan ke karton yang telah kita bawa. Petunjuk penggunaannya, guntinglah bagian gambar pahlawan proklamasi pada lembar sebelumnya. Tempel pada diagram heksagonal 1. Kemudian gunting pada bagian garis putus-putus. Tempelkan diagram heksagonal 1 bagian tengah saja pada diagram heksagonal 2. Tulislah perannya pada diagram heksagonal 2. Sesuaikan dengan bagian gambarnya. Oke, silakan dikerjakan. Ya, di LKPD tersebut sudah tersedia ya.
Kalian alat-alat yang kalian bawa di rumah silakan dikeluarkan. Lem, gunting, karton. Ini ada gunting? Ada berapa gunting? Hah? Ini lem ya? Oh, lem sudah ada ya? Ya? Ini? Lem ada, lem. Lem ada? Ini lem ya? Oke, silakan dikerjakan ya. Kemudian untuk mencari peran tersebut kalian lihat di buku paket dan artikel yang telah Bapak bagikan tadi. Oke, silakan dikerjakan. Ya, kalian masing-masing kelompok kalian bagi tugas dan peran. Misalnya ada yang gunting, ada yang mencari peran tokoh, ya, ada yang menempel, ya. Silakan. Oke, kalian bagi peran masing-masing ya, tugas kelompok masing-masing. Ada yang gunting, kasih gunting dulu ke Dipalu supaya ini dipotong. Oke, ada yang gunting. Kamu, Ifoji, cari artikel nih peran tokoh tersebut ya. Nanti kalian tulis pada kertas yang dipotong-potong tadi. Ada yang bawa penggaris? Oh, ini ada ya. Oke, silakan digunting. Masing-masing punya peran ya, punya peran dalam bekerja sama. Karena ingat tadi bahwa kita harus bergotong royong untuk bekerja sama. Gotong royong dalam menentukan tujuan bersama. Itu tujuan bersama supaya hari ini kalian berhasil bekerja kelompoknya. Oke, cari terus di artikel nak ya. Oke. Kelompok ini, kelompok visual, ada yang perlu penjelasannya? Oke. Peranan tokoh cari di buku paket beserta artikel ini ya. Di sini sudah ada semua peranan daripada tokoh-tokoh yang ada dalam gambar tersebut. Oke, silakan dikerjakan terus. Bapak akan memantau keaktifan kalian dalam bekerja, keaktifan, kemudian kekompakan dalam kerjasama. Ya, seperti itu ditempel terus. Ya, peranannya ditulis langsung ya, peranannya ditulis langsung. Yang dapat, misalnya si Asyira dapat peranan tadi ditulis langsung. Kalian bebas kreasinya, kalian bikin bagaimana terserah. Ya, yang penting kalian mengikuti petunjuk yang ada di LKD-nya. Artinya petunjuk cara pengerjaannya. Sedangkan untuk memodifikasinya kalian dibolehkan. Oke, ini sudah sampai mana kejadian? Ya. Ulfa cari terus di artikel ini ya. Nanti di artikel ini ditulis di kertas yang telah dipotong oleh Ikram. Tulis ya. Tulis terus di artikel. Ini masih cukup kertas. Ini masih ada nih. Kenapa bisa robek? Nah, makanya dipotong hati-hati ya. Oke, yang tidak cukup kertas masih ada di Bapak ya. Asyira nggak cukup. Oke. Coba cari di artikel terusnya supaya cepat. Karena kita waktu nggak banyak. Tadi kita telah sepakat bahwa 15 menit.
Ya. Bagus. Nah, ini hampir selesai nih. Bagus nih, cepat kerjanya. Khairul itu dicari terus ya, kerja sama kelompok. Ya, oke, cari terus. Nah, ini udah hampir selesai ya. Cepat kerjanya. Masih lama? Oke ya, udah hampir ini kelompok kinestetik hampir selesai, sedikit lagi. Kemudian kelompok auditory juga udah sedikit lagi. Visual nih ya, visual masih sedikit lambat ya. Anak-anak udah selesai? Sedikit lagi ya? Oke ya, silakan dilanjutkan. Ini sedikit lagi, udah 90% kira-kira ya. Oke, ini juga hampir selesai, sedikit lagi. Oke, anak-anak udah selesai? Udah ya? Oke. Kelompok auditori udah selesai? Udah. Kelompok visual udah selesai? Udah. Kelompok kinestetik udah selesai? Oke. Kalau semua kelompok sudah selesai, ingat tadi kesepakatan kelas kita apa? Apa makna kebersihan? Sampah-sampah setelah kalian kerjasama, tolong dikumpulkan dan dibuang. Kumpulkan sampah-sampah, potongan-potongan kertas kalian tadi. Ya, tolong dikumpulkan. Maknanya itu adalah kebersihan. Siapa yang bersih, itu disayang oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Kelompok visual udah bersih? Auditori
Udah bersih? Sampahnya tolong dikumpulkan. Nanti setelah istirahat akan sama-sama kita kebuang pada tempatnya. Meja sudah bersih? Oke. Di atas meja boleh ada hanya bahan pelajaran. Buku paket, artikel, itu boleh ada di atas meja. Sedangkan yang dikumpulkan tadi, yang dibuang adalah sampah. Oke? Baik. Bagaimana kerja kelompok tadi? Menyenangkan apa enggak? Menyenangkan. Bapak ingin menanya, masih semangat? Masih, ya, oke. Kalau kalian masih semangat, Bapak juga masih sangat semangat hari ini untuk mengajar ya. Oke, kita lakukan ice breaking dulu ya. Silakan mengambil posisinya. Oke, silakan udah dapat posisinya? Oke ya. Oke. Sama-sama kita melakukan ice breaking. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Ada api, guli 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 ram sam sam. Ada api, guli 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 ram sam sam. Ya, terus salin. Guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Ikram, semangat Ikram. Guli 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 ram sam sam. Guli 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 ram sam sam. Guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Ada api, guli 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 ram sam sam. Ada api, guli 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 ram sam sam. Guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Ada api, guli 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 ram sam sam. Ada api, guli 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 ram sam sam. Guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Ada api, guli 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 ram sam sam. Ada api, guli 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 ram sam sam. Mau sekali lagi? Oke, ya kita putar sekali lagi ya. Berarti anak-anak Bapak sangat semangat ya. Guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Ada api, guli 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 ram sam sam. Ada api, guli 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 ram sam sam. Guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Ada api, guli 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 ram sam sam. Ada api, guli 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 ram sam sam. Guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Ada api, guli 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 ram sam sam. Ada api, guli 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 ram sam sam. Guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Ada api, guli 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 ram sam sam. Ada api, guli 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 ram sam sam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan anak-anak Bapak kembali ke tempat duduknya masing-masing.
Setelah kalian tadi kerjasama, saatnya kita melakukan presentasi. Baik, silakan kelompok auditori dulu maju. Baik, kalian dengarkan ya. Teman kalian sedang presentasi hasil kerja kelompok tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, saya akan mencoba mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu sebagai berikut. BN dia memiliki peran penting dalam peristiwa proklamasi, yaitu menebarkan berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sehingga berita tersebut dapat tersebar di sekitar wilayah Jakarta. Mohatta, IR Mohatta dikenal menjabat sebagai wakil presiden pertama, juga merupakan salah satu proklamator. Ia berkontribusi dalam penyusunan naskah proklamasi dan memberikan demikian penting dalam proses tersebut. Latif Hendra Ningrat. Salah satu peran Latif Hendra Ningrat dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah menjadi pengibar bendera merah putih bersama 5 suhud. IR Soekarno dikenal sebagai Bung Karno, proklamasi utama dan presiden pertama Republik Indonesia. Ia berperan sentral dalam merumuskan dan membaca teks proklamasi. Terima kasih atas perhatiannya. Apa dari teman-teman ada tanggapan? Ada. Presentasi yang disampaikan oleh teman-teman tadi sudah sangat bagus dan sesuai dengan gambar tokoh dan sesuai dengan peranannya masing-masing tokoh tersebut. Terima kasih kepada Naila atas tanggapannya. Demikian presentasi saya atas hasil kerja kelompok kami. Terima kasih atas saran-saran dan masukan dari teman-teman kelompok lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita beri hati yang luar biasa kepada Nabila ya. Mulut ini, hati ini ingin ucap terima kasih Nabila. Terima kasih. Silakan Nabila. Oke, kita beri aplaus yang luar biasa bagi kelompok auditori. Baik, silakan. Selanjutnya kelompok apa? Visual. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, saya akan mencoba mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu sebagai berikut. Tokoh proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi dibacakan oleh IR Soekarno dengan didampingi oleh Mohatta di Jalan Pengasangan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. IR Soekarno dikenal sebagai Bung Karno, adalah proklamasi utama dan presiden pertama Indonesia. Ia berperan sentral dalam merumuskan dan membacakan teks proklamasi.
Ahmad Soebarjo. Ahmad Soebarjo adalah salah satu tokoh penting dalam perumusan naskah proklamasi. Ia membantu dalam menyusun ide-ide yang kemudian itu akan dalam teks proklamasi, serta berperan dalam mengoordinasikan sebagai pihak untuk memastikan proklamasi berjalan lancar. Fatmawati. Fatmawati dikenal sebagai penjahit bendera merah putih proklamasi. Ia juga merupakan istri dari E.R. Soekarno. Demikian presentasi saya, hasil kerja kelompok kami. Apakah teman-teman ada tanggapan? Ada, Risma. Menurut saya, apa yang dipresentasikan hari ini sangat bagus. Namun saya ingin bertanya, kenapa Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh Soekarni? Soekarni membawa Bung Karno dan Bung Hatta karena terjadi perbedaan antara golongan muda dan golongan tua terkait kemerdekaan Indonesia, di mana golongan muda ingin segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Demikian presentasi saya atas kerja kelompok kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri hati yang hati apa ini sekarang? Hati yang terpecah? Jangan ya. Kita beri hati yang senang kepada Irma kawan kita ya. Mata ini, hati ini ingin ucap terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Irma Yanti yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kita beri aplaus yang luar biasa untuk kawan-kawan kelompok visual. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kelompok kinestetik. Silakan. Mana mic-nya tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, saya akan mencoba mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu sebagai berikut. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi dibaca oleh I.R. Soekarno dan didampingi oleh Bung Hatta di Jalan Pegangsana Timur nomor 56 Jakarta Pusat. 1. I.R. Soekarno. I.R. Soekarno dikenal sebagai Bung Karno, adalah proklamator utama dan Presiden pertama Republik Indonesia. Ia berperan sentral dalam merumuskan dan membaca teks proklamasi. 2. Ahmad Soebarjo. Ahmad Soebarjo adalah dalam perumusan naskah proklamasi. Ia membantu dalam menyusun ide-ide yang kemudian dituangkan dalam teks proklamasi. Setelah berperan dalam mengordinasikan berbagai pihak untuk memastikan proklamasi berjalan dengan lancar. 3. Fatmawati. Sosok Fatmawati dikenal sebagai penjahit bendera merah putih pada hari proklamasi. Ia juga merupakan istri dari I.R. Soekarno. 4. Latif Hendrat. Salah satu peran Latif Ningrat adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah menjadi pengibar bendera merah putih bersama 5 suhud. Demikian presentasi saya. Apakah dari kelompok kalian ada yang menangkapinya? Oke, silakan. Menurut saya apa yang dipresentasikan tadi sudah sangat bagus. Namun saya ingin bertanya, apa peranan Ahmad Soebarjo dalam peristiwa kemerdekaan Indonesia? Peranan Ahmad Soebarjo dalam peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia adalah bersama Soekarno dan Muhammad Hatta yang menyusun teks proklamasi di Rumah Laksana Maida.
Inilah hasil presentasi saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita beri hati kepada Lutfia, ya. Mata ini, hati ini ingin ucap terima kasih Lutfia. Baik, silakan duduk Lutfia. Mari sama-sama kita beri aplaus, kita beri tepuk tangan yang meriah kepada kelompok kinestetik. Demikian tadi presentasi daripada kerja kelompok kalian. Setelah Bapak tadi perhatikan bahwa dalam bekerja kelompok ada beberapa catatan yang perlu kalian perhatikan. Tadi Bapak sudah memperhatikan bahwa kerja kelompok kalian pada hari ini luar biasa. Bapak memperhatikan kalian tadi bekerja dengan sangat baik dan saling berkolaborasi untuk menyelesaikan LKPD yang telah Bapak bagikan tadi. Kemudian juga kalian telah bekerja sama tadi dalam rangka membersihkan potongan-potongan kertas ataupun sampah-sampah hasil daripada kerja kelompok kalian tadi. Baik anak-anak Bapak sekalian, kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, tanggal berapakah dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian siapa aja tokoh yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? 1. Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, kemudian Ahmad Subarjo, kemudian Soekarni, ya Soekarno udah tadi, kemudian siapa lagi? Fatmawati, ya. Kemudian sama-sama kita telah mempelajari tokoh-tokoh yang terlibat dalam detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itulah pembelajaran kita hari ini yang bisa kita garis bawahi. Ya. Selanjutnya Bapak akan melakukan asesmen formatif, yaitu di sini Bapak telah mempersiapkan beberapa pertanyaan. Berapa menit ini kira-kira kita butuh waktu? Berapa Boji? 5. Cukup 5 menit untuk menjawab 10 soal ini? Oke. Baik, silakan dikerjakan nih Bapak bagikan. Kerjakan. Ya, masing-masing seorang ya. Masing-masing seorang. Silakan Halif. Dijawab soal 10. Ini udah ada yang belum dapat? Oh, satu lagi ya. Ini Halif. Silakan. Tadi berapa waktu yang kita telah sepakat? 5 menit. Ya.
Sudah selesai? Ikram sudah selesai ya. Lutfia juga sudah selesai. Halim juga sudah selesai. Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Oke. Yang sudah selesai silakan dikumpulkan. Jangan lupa di atas ditulis nama ya. Ini ada yang belum tulis nama. Ini siapa ini? Oke, tulis nama dulu siapa? Lutfia bagus nih sudah menjawab semuanya. Oke, udah? Udah selesai Tiara? Oke, tinggal berapa orang lagi? 4 orang lagi. Oke, udah selesai. Berapa orang lagi? 1 orang lagi ya. Kita tunggu kawan kita 1 orang lagi. Oke, udah? Udah ya? Baik, anak-anak Bapak sekalian, tadi kita telah sama-sama mengerjakan soal evaluasi. Sekilas Bapak perhatikan dari jawaban anak-anak Bapak sekalian, alhamdulillah semua sudah menunjukkan penguasaan materi yang luar biasa. Ya, masih semangat? Masih. Oke, gak apa-apa, diperhatikan barang beberapa menit lagi karena mungkin beberapa menit lagi kita akan istirahat. Ya, anak-anak Bapak sekalian, pembelajaran hari ini kita dengan judul tadi apa? Tentang kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya. Lalu, apa yang bisa anak-anak Bapak ambil makna dari kemerdekaan tersebut? Dan peristiwa apa saja yang terjadi dalam proses kemerdekaan tersebut? Kita sama-sama beri kesimpulan pada pelajaran hari ini ya. Yang pertama, kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal iya benar sekali, yaitu yang pertama kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu siapa yang membaca teks proklamasi? Ya, benar jawaban anak-anak Bapak sekalian, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu siapa yang menjahit bendera merah putih? Fatmawati. Siapa yang mengetik teks proklamasi? Sayuti Melik. Alhamdulillah. Berarti dari tadi Bapak perhatikan bahwa anak-anak Bapak sekalian sudah menguasai materi pada hari ini. Baik. Kemudian lalu adakah di antara anak-anak Bapak sekalian yang ingin menyampaikan refleksi pembelajaran pada hari ini? Ya, mungkin Bapak ingin kalian 2 orang saja yang menyampaikan refleksi daripada pembelajaran hari ini. Ada yang bersedia? Silakan. Refleksi pembelajaran. Siapa yang bersedia? Oh, Marda, silakan Marda. Silakan berdiri Marda. Ya, oke. Silakan berdiri di tempat ya. Saya pada hari ini mempelajari semangat dan rasa teladan bagaimana
Oke, terima kasih kepada Marzatillah. Kita beri aplaus tangan untuk Marzatillah. Ya, tadi refleksi pembelajaran yang disampaikan oleh Marzatillah bahwa dia sangat semangat sekali dalam mengikuti pembelajaran hari ini dan dia jadi mengetahui apa saja yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia dan siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada lagi yang ingin memberikan refleksi pembelajaran pada hari ini? Oh, silakan Nabila. Banyak hal yang saya pelajari hari ini, terutama semangat persatuan antara golongan muda dan golongan tua dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 bisa diproklamasikan. Oke, terima kasih kepada Naila yang telah merefleksikan pembelajaran hari ini. Yaitu dia banyak hal yang ia dapatkan pada hari ini, terutama tentang perjuangan detik-detik proklamasi Indonesia. Dan juga tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Baik anak-anak bapak sekalian, ini sudah akhir daripada pertemuan kita hari ini. Dan insyaallah pada hari Kamis nanti kita akan bertemu lagi dengan materi bab ketiga, yaitu pelisir keliling dunia. Jadi silakan anak-anak bapak sekalian belajar di rumah, belajar bagaimana materi kita itu tentang pelisir keliling dunia. Jadi itu di pertemuan pada hari Kamis. Ya, baik. Untuk mengakhiri pertemuan bapak hari ini, bapak ingin menanyakan kalian satu atau dua orang bagaimana perasaannya saat ini. Siapa? Ada yang bisa jawab? Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Oke, Ikram, bagaimana perasaannya hari ini? Senang dan gembira. Bagus. Tifalul, bagaimana perasaan pembelajaran hari ini? Senang. Karena tadi Tifalul lagi main gunting, ya, Oke. Irma, bagaimana perasaan pembelajaran hari ini? Senang, dan juga Irma jadi mengetahui bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka mencapai kemerdekaannya. Baik. Kemudian tadi kepada teman-teman yang maju ke depan tadi ada Irma Yanti, kemudian ada Nabila, kemudian ada Lutfia. Bapak ucapkan terima kasih yang luar biasa karena kalian berani tampil tadi di depan. Ya, berani tampil. Kemudian kepada kawan-kawan kalian lagi, anak-anak bapak tadi yang bekerja sama kelompok dalam rangka menyelesaikan tugas kalian, bapak ucapkan terima kasih banyak juga. Sehingga pembelajaran pada hari ini sungguh bermakna dan luar biasa, dan insya Allah kita bisa mencapai tujuan pembelajaran. Baik, kami persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Lillahi Rabbil Alamin. Amin. Sallallahu ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian pembelajaran kita pada hari ini.
Bapak juga memohon maaf bila memang tadi pembelajaran kurang memuaskan bagi anak-anak Bapak sekalian. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.